segini amat. Tim suksesnya menangisnya dia. Ini bayangin ya tulisan apa? Terima kasih menemani selama 4 tahun, mengenalmu adalah hal yang paling terindah dalam Story-nya. Selamat datang di Sine Art Podcast Jaya Selalu di Udara. Nah, kali ini di episode 6 ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Mau tahu siapa? Ini dia Kakak Desi Rahmawati. Halo. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan menceritakan sebuah perjalanan cinta yang sangat abadi, kisah cinta perjalanan untuk Kakak Desi. Jadi Kakak Desi di sini mau menceritakan kisah cintanya dia. Kita mulai dulu yang pertama ya, kita tanya dulu, Kakak Desi gimana sih kabarnya? baik. Belakangan ini Kakak Desi nih lagi ngapain sih? Belakangan ini saya sedang membuat buku. Oh ya? Yang di dalamnya itu buku yang saya buat ini judulnya Asmara Abadi gitu. Oh, keren banget. Iya. Jadi di dalam buku ini tuh isinya tentang perjalanan hidup saya, perjalanan cinta saya selama 4 tahun yang lalu dari 2019 sampai 2023 Keren gitu. sih. Jadi gimana sih awal perjalanan kisah cinta Kakak Desi? Jadi awal mulanya itu berawal dari story Facebook gitu ya. Oh, iya. Ya maklum ya zaman 2019 Iya. itu kan apa ya masih ya cupu-cupunya Iya, kita mainnya gitu. Facebook ya. Gitu ya. Ya singkat cerita ini yang kita sebut inisialnya A aja ya. Oh iya, Kita pakai sebut inisial inisial guys. A gitu. Jadi si A ini buat story, bahkan saya tidak kenal dia sama sekali gitu. Buat story di Facebook. Singkat cerita saya kayak langsung tertarik, entah Tuhan ini memberi berkat apa untuk saya. Kenapa kok jadi berkat? Enggak, entah Tuhan itu titip apa ya, rasa secara tiba-tiba, saya juga tidak tahu. Itu saya pada masa itu tuh saya menjadi cegil gitu. Oh Gila ya cegil. guys. Kata kalau bahasa gaulnya cegil ya guys. Iya. Jadi saya waktu itu tuh awal mulanya screenshot Story-nya. fotonya. Oh, fotonya. Bahkan fotonya masih ada sampai sekarang. Terus kebetulan di Facebook itu ada nomor WA-nya. Nah, Oh. namanya Cegil kan pasti apa ya, main-main minta save gitu aja ya. Tahu nggak pada saat minta save itu kayak orang yang apa excited gitu. Iya. Mau kirim nggak jadi sampai 2 jam 3 jam tuh mau kirim nggak jadi, pas mau kirim tuh udah bingung. Udah aduh ini dibalas apa enggak kayak gitu. Dibalas terus ternyata dia ini juga penasaran sama saya. Ya, berjalan, tapi beberapa minggu kemudian kayaknya namanya laki-laki ya, pada zaman itu tuh masih penasaran saja, jadi hanya panas-panas tai kucing Masih gitu. cita-cita monyet ya. Cita-cita monyet. Jadi setelah itu sudah kita sempat lost kontak karena saya juga kan sebagai perempuan masa ya saya cari-cari dia terus. Tapi pada zaman itu kan kita waktu itu musim PUBG ya. Oh. Nah, jadi saya ini awalnya tidak tertarik sama sekali dengan yang namanya game. Saya tuh nekat belajar main PUBG sendiri demi bisa mabar sama dia gitu. Jadi singkat cerita dia ini tipe waktu itu pada zaman itu dia masih menghabiskan masa mudanya untuk teman-temannya, dia tidak memikirkan cinta dan maksudnya dia habiskan waktu untuk game. Iya. Jadi saya belajar game itu untuk bisa berkomunikasi dengan dia lewat cara itu, lewat game. Karena saya tidak selalu untuk berkomunikasi dengan dia, bahkan kalau mau dihitung saya komunikasi sama dia tuh 1 minggu bisa sekali, sebulan bisa sekali, bahkan tidak sama sekali gitu. Itu posisinya udah pacaran atau belum? Belum. Itu dulu zaman saya tahu kabarnya tuh saya selalu lewat depan rumahnya kayak gitu ya, namanya Mantau cegil ya. ya. Sehari bisa 10 kali Oh my god, gila sih 10 kali, bensinnya memang banyak banget. Lalu ternyata pada saat kita mabar sama-sama itu dia nyambung sama saya, kita main terus kan. Tapi di situ dia cuma menganggap saya sebagai partner mabar. Masih ini belum, Iya. dia belum ngeh ya kalau kamu suka dia gitu, kamu naksir dia. Oh enggak, dari awal itu semenjak kita mabar-mabar itu namanya cegil ya. Tidak mau diambil orang lain, kita harus mengungkapkan isi hati dan apa yang kita gila. suka gitu. Benar-benar gila. Sudah, terus begini, ternyata dia ini tidak mau membuka hatinya dan tidak mau pacaran karena mungkin di masa lalu itu setelah saya telusuri namanya cegil, dia ini kayak diselingkuhi dan lain-lain lah, pokoknya riwayatnya dia yang tidak mau membuka hatinya. Jadi saya bisa meluluhkan hatinya. Saya dulu panggil dia tuh es batu gitu kan, karena kan susah cairnya gitu.
Kenapa saya bisa sebut dia es batu? Karena dia itu apa ya, susah gitu loh untuk mau apa ya, membuka hatinya, cair. Bahkan kalau mau dibilang dia ini tipikal orang yang cuek, sangat cuek. Nah, ini salah satu alasan saya kenapa saya bertahan sampai detik sekarang. Kenapa saya mau sama dia, karena dia orangnya cuek. Dalam pemikiran saya, kalau orang yang cuek itu pasti dia tidak friendly sama semua orang. Sedangkan saya bukan tipe orang yang friendly gitu. Terus dan saya percaya suatu saat misalnya dia bisa sama saya, dia punya rasa sayang sama saya itu lebih besar gitu. Sudah, terus begini saya selalu ungkapkan perasaan saya selalu kasih tahu apa yang saya pikirkan tentang dia dan segala macam, tapi selalu ditolak. Sakit nggak tuh ditolak ya? Ditolak berkali-kali loh saya. Dari 2019, 2020, 2021, 2022 kita sudah sama-sama. Terus sampai di titik dia itu pernah bilang begini, kita nggak bisa sama-sama, kita bisanya jadi sahabat aja gitu. Kok bisa? Dia bilang apa ya, pokoknya kita nggak bisa sama-sama. Tapi dia sempat bilang kalau jodoh tuh nggak akan kemana, dia bilang kayak gitu. Dan bukti chat itu tuh masih ada sampai sekarang. Dia ngomongnya secara chat ya? Benar, dia ngomongnya secara chat. Terus begini, dan semasa kita dekat yang setahun lebih ya lah, itu kita nggak pernah ketemu. Kita lewat lewat mabar, lewat apa. Dan kalian tahu tidak, saya ini tingkat kecidilan saya ini seperti ini. Saya rela bergaul dengan teman-temannya dia, atau mungkin beberapa orang temannya dia yang ada teman lain perempuannya lagi yang mungkin main sama mereka. Saya nekat untuk bergaul sama mereka demi apa? Demi bisa masuk ke lingkungannya dia. Gila sih. Demi bisa, misal nih mereka ada mau jalan-jalan kan, itu saya kayak mikirnya, oh kalau mereka jalan-jalan pasti anak ini juga jalan-jalan gitu ya. Jadi saya apa ya, oh saya juga harus ikut gitu. Cuman anak ini nih menghindar gitu. Si A-nya ini nih menghindar. Jadi pada saat saya ada, nanti dia nggak ada gitu. Pokoknya seperti itulah. Jelang mulai itu, pokoknya itu perjalanan saya sama dia tuh benar-benar yang apa ya, menguras tenaga, sangat menguras tenaga. Udah ketolak ulang-ulang, udah apa ya, Putus nyambung gitu ya? sebenarnya kita memang nggak ada hubungan sebelumnya. Tapi sayanya ini maksudnya dengan orang lain, tapi hati saya sudah terkunci untuk dia gitu. Udah paham. Namanya dia ada sendiri di tempat hati yang sendiri paling dalam ya. gitu. Oke. Terus jadi selama kalian 1 tahun itu nggak ketemu kan, itu posisinya kalian belum menjalinkan hubungan yang serius? Belum. Bahkan mungkin ketemu, tapi itu ketemunya itu saya menghampiri dia. Dan itu tidak ketemu yang secara kita kayak gini ngobrol gitu ya, enggak. Kita ketemunya tuh macam misalnya ketemu di jalan nih, oh ini gitu. Cuma sapa-sapaan aja, atau mungkin dia kan punya toko, dia jaga toko gitu. Kalau saya benar-benar kangen banget gitu ya, alasan beli pulsa gitu, alasan beli jajan gitu kan, cuma mengandalkan ketemu dia yang jaga di kasir. Terus saya biasa kan aktif di Twitter, saya bilang begini, kadang orang kalau sudah sayang ya, ketemu 3 menit aja, itu udah terobati gitu rasa kangennya, bener gak? Gila sih. Nah gitu, sampai dimana tahun 2022, itu saya sudah mulai komunikasi lagi, karena tahun sebelumnya itu saya mungkin udah ngerasa capek gitu ya. Saya ini udah berjuang sama kamu mati-matian gitu, tapi kok kamu nih nggak buka-buka hati. Nah ternyata pada saat dia sudah membuka hati sama saya, ada mungkin ya perempuan lagi yang ada di kehidupannya dia, datang. Jadi saya rasa, oh ya udah, saya buka hati buat orang lain. Tapi ternyata singkat cerita dia disakiti lagi gitu, dan pulangnya ke saya. Padahal kan kita statusnya sahabat gitu ya. Jadi cintanya kayak berawal dari sahabat gitu ya, jadi gitu. Sudah, terus 2022 bulan Mei tanggal 29. Hafal ya? Ya, jelas itu kita ketemu yang benar-benar kita ngobrol. Jadi saya pada saat itu saya bilang saya mau ketemu, tapi saya mau cerita sesuatu yang memberatkan hati saya, tapi saya tidak mau lewat chat. Harus ketemu ya? Harus ketemu. Sudah, kita ketemu, kita cerita-cerita. Mungkin anak ini rasanya kayaknya mungkin dia kasihan sama saya kali ya, lihat saya jatuh bangun gitu. Ya udah, kita ketemu terus. Nah mulailah dari situ kita
punya hubungan yang benar-benar serius. yang benar-benar belum itu zaman itu tuh saya belum percaya karena selama ini kan dia gantung kan. Iya. Tapi dia buktikan gitu kalau dia punya rasa cinta tuh besar gitu. Dia buktikan, dia nggak mau kalau saya nih tiba-tiba kecewa pergi kayak gitu. Oh iya, keren sih perjuangan Cegil yang satu ini. Oke, jadi setelah dia tahu kamu sering berjuang untuk dia tuh apa yang dia lakukan untuk kamu? Awalnya itu mulai yang saya percaya kalau dia memang ke saya pada waktu itu zaman maba. Zaman maba ini saya tuh kayak mungkin karena lagi menstruasi atau apa, saya bilang begini, kamu tuh maunya dicari terus gitu, kamu nggak pernah cari saya, kamu apa ya, egois dan lain sebagainya. Giliran saya, maksudnya saya capek, kamu bukannya tanya tadi lah habis ngapain, kegiatan kamu apa saja, selalu saya yang cari kamu gitu kan. Nah di satu titik saya pernah bilang begini, apa namanya, saya bawa nama laki-laki gitu, sampai ada yang dekati saya saja, saya nggak pikir mereka, saya pikir kamu. Nah dari situ langsung dia menunjukkan sisi ketidak mau kehilangan saya. Dia bilang apa namanya, karena dia bilang kamu lagi nangis ya, kayak gitu, cengeng kayak gitu. Terus dia bilang siapa yang dekati dan segala macam. Mulai dari situ langsung dia punya effort semua keluar. Ya pada saat saya maba itu saya halangan kan. Itu memang dia masih sekolah, masih kelas 3 SMA. Oh, jadi kalian beda 1 tahun ya? Ya enggak, dia lebih tua, cuman kita punya status dia waktu itu pernah terlambat sekolah. Jadi sebenarnya dia lebih tua dari saya. Terus dia pulang sekolah, saya haid, dia antar saya pulang. Dan joknya itu kena saya punya itu. Iya. Tapi dia tidak keberatan dengan hal itu gitu. Mulai dari situlah kita mulai apa ya, sampai di titik yang dia bilang begini, mulai dari awal kita ketemu kemarin ya tidak tahu bagaimana kenapa saya tiba-tiba sayang sama kamu. Dia ngomong kayak gitu ya? Iya. Terus dari situ saya ngungkit, saya bilang gini, selama 2 tahun lebih ini kok kemana gitu. Dia bilang kesasar gitu, apa namanya, masih terlalu memilah-milih. Memang benar, kalau orang punya Trauma. bukan trauma sih, iya benar, memang dia punya trauma karena ini tuh tersakiti gitu di masa lalu. Iya, di masa lalu. Tapi menurut saya itu begini, kalau kita punya umur yang belum matang ya, kayak waktu itu yang tahun 2019 itu kan kita masih pada ini ya, masih bocil-bocil lah, masih cinta-cinta monyet. Nah iya, itu tuh kebanyakan orang, entah laki-laki atau perempuan, itu masih memikirkan fisik, masih memikirkan paras. Nah saya sadar pada saat itu memang saya seperti buluk ya, seperti jamet kayak gitu. Jadi saya sadar dia lebih memilih yang parasnya cantik. Tapi pada saat kita umurnya sudah mulai ya beranjak dewasa ya kita punya umur sudah matang, itu kita sudah nggak memikirkan hal itu. Yang kita pikirkan orang yang sayang sama kita, orang yang peduli, orang yang apa ya, punya plan banyak lah, dan tidak apa ya, mempermasalahkan semua hal kayak gitu. Dan dia juga pernah bilang dia baru dirasakan disayang sekali sama perempuan sebegitu hebatnya. Itu perempuannya kamu ya. Itu awalnya. Jadi mulai dari situ saya sudah percaya kalau memang anak ini sudah mencair gitu ya. Nah dari situ saya saking es batu udah mencair nih. Gila dia. Tapi perjuangan banget loh itu. Berarti kan 2,5 lebih tuh bisa kasih cair itu anak es batu itu. Selain itu semua dia tipe yang cuek, dingin. Selain itu tipe-tipenya dia tuh seperti apa sih? Sampai dia bener-bener kayak ragu banget gitu jalanin hubungan sama kamu dari awal. Enggak, memang dasarnya dia cuek aja. Cuek aja gitu. Terlalu iya, bukan dia. Menurutku cuek tuh ada 2 jenis. Makanya kenapa saya mau sama dia. Ada cuek yang kayak dibikin-bikin cuek gitu, yang kayak dia cuek sama kamu karena nggak mau kamu, sama memang cuek dari lahir, cuek dari bawaan kayak gitu. Kalau dia ini cuek dari bawaan. Maksudnya bahkan dengan semua orang memang dia cuek, kecuali dengan kerabatnya, dengan temannya kayak gitu. Itu dia memang cuek. Tapi setelah dia dengan saya pun kaget, anak se-es ini bisa secair ini. Dan cairnya tuh gila, dia tuh kalau sama saya ya sifat bocilnya ada, sifat ininya ada, banyak lah, bahkan orang lain nggak bisa merasakan hal itu. Dia berarti dia udah mendapatkan pawangnya yang bener-bener bisa mencairkan dia. Oke, jadi setelah perjalanan yang telah kalian lewati bersama, suka duka, senang dan sedih, setelah itu
di tahun 2020, di tahun 2023 ya? 2023 Iya, dan hingga saat 2023. ini hubungan kalian bagaimana? Jadi singkat cerita yang 2022 itu sebenarnya awal kita punya hubungan di tengah jalan itu Mei, Juni, kita kan ketemunya Mei ya, 29 Mei. Agustus itu kan dia ulang tahun, tanggal 20 Agustus dia ulang tahun. Malam itu saya bawakan dia ya seperti hadiah, kue dan lain-lain. Terus malam itu dia sempat bilang kita nggak bisa sampai jenjang serius kayak gitu karena apa ya, ada halangan, Ada something iya ada satu. something yang maksudnya saya juga tidak bisa bicarakan di sini, tapi yang jelas di antara salah satu keluarga kita apa ya, ada halangan yang nggak bisa kita lanjutkan. Tapi pada saat itu kita percaya kalau kita tuh bisa gitu, jadi kita jalanin aja. 2022 sampai 2023 itu kita berjalan aja. Dan November 2022 itu saya masuk kerja. Saya masuk kerja sambil kuliah. Di situ tuh dia sayangnya tambah besar sama saya karena dia bilang begini, kapan lagi dapat perempuan yang bertanggung jawab kayak kamu, yang punya pemikiran luas kayak kamu, dia bilang kayak gitu. Dan dia juga bilang perempuan yang kuat kayak kamu, dia bilang gitu. Karena kan posisinya kayak gini, kamu kuliah nih, kamu kuliah dari pagi sampai siang, terus kamu punya waktu istirahat mungkin cuma 1-2 jam, nggak nyampe lah, setengah tiganya sampai jam 11 malam itu kamu kerja. Jadi saya punya waktu untuk dia juga ketemunya berkurang. Padahal dari bulan Mei sampai sebelum saya masuk kerja tuh kita ketemu terus kita punya waktu berkurang sampai di titik yang dimana dia bilang begini, gini ya rasanya yang selalu dicari, tiba-tiba kamu kerja, dari kamu sibuk dari pagi sampai siang, sore sampai malam, kamu punya waktu untuk saya cuman dari kamu pulang kerja, habis itu kita tidur sama-sama toh, kan dia juga jaga toko. Dia jaga toko tuh dari jam 3 sampai jam 7 malam. Tapi nanti gantian sama mamanya, dari jam 10 sampai jam 1 malam dia jaga lagi. Jadi kita punya waktu komunikasi itu pada saat saya pulang kerja. Jam 11, saya pulang kerja jam 11, berarti komunikasi kita dari jam 12 sampai jam 1. Bayangin, Cuma dari satu hari jam ya, doang ya. dari satu hari kita komunikasi cuma segitu. Terus habis itu kita istirahat karena sama-sama capek. Iya. Tapi menurut saya pada saat itu hubungan kita sehat, sangat-sangat sehat karena sibuk semua. Dia sibuk dan ya dia punya binsik dan segala macam, saya sibuk dan saya punya kerjaan. Kita masih percaya kalau kita ini bakal sama-sama sampai di mana dia mulai apa ya, tes lah. Kita itu di situ saya benar-benar meluangkan waktu saya yang apa ya, sangat-sangat saya luangkan gitu. Jadi kalau saya ada waktu luang benar-benar itu saya hubungin dia, ayo kita urus surat kemana. Hargai banget waktu itu ya. Saya hargai banget waktu. Bahkan ada libur, kan liburnya tuh saya sebulan sekali waktu itu. Jadi kalau macam misalnya saya dapat shift pagi dari jam 7 sampai jam 3, itu saya manfaatkan waktu untuk ketemu dia. Dari itu pokoknya apa ya, manfaatkan waktu sorenya atau malamnya. Sudah dari situ dia tuh, yang saya senang dari dia tuh effortnya apa ya, dia nggak pelit anaknya. Jadi dia royal ya. Tipe orang yang royal. Iya. Sebenarnya dia juga ini sih tidak begitu royal, cuman kayaknya memang dia pernah bilang dia kalau sama orang yang dia sayang dia nggak pelit. Jadi dia pemilih banget untuk Iya. royalan. Itu yang saya sangat apa ya, nggak bisa move on tuh pada saat saya kerja dibawakan jus alpukat. Ya. Dia kan tahu kan saya suka jus alpukat kayak gitu. Terus nanti dia tanya sudah makan atau belum, apa dibawakan. Pernah juga saya jam 11 malam pulang itu tidak tahu kenapa saya minta jemput dia, perkara motorku ini tidak bisa atau bagaimana. Padahal kalau mau dibilang dia ini kan posisinya lagi jaga ya, tapi dia sempatkan, tidak tahu dia model bagaimana ya. Padahal dari arah rumahnya ke tempat kerja saya tuh jauh. Pada saat dia mau berangkat itu posisinya saya masih kerja. Saya sengaja ambil shift malam. Dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Tujuannya apa? Biar pada saat saya pulang kerja itu saya bisa langsung mengantar dia. Karena resiko saya kalau saya ambil kerja shift pagi jam 7 sampai jam 3, saya nggak bisa antar dia yang pertama. Karena kan keberangkatan pagi ya? Benar. Yang kedua, kalau saya ambil jam shift sore sampai malam, itu jam shift teman saya. Saya nggak bisa seenaknya gitu. Jadi saya mengorbankan waktu saya bilang yang shift malam kayak, bolehkah saya tukar jadwalnya gitu. Saya jaga dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi.
Begitu saya pulang, saya langsung ke bandara, saya antar. Ya ada dengan orang tuanya, tapi di situ mungkin saya sangat canggung ya. Dengan orang Benar. sebenarnya kalian itu sudah pernah saling ketemu dengan orang tua atau belum sih? Belum. Belum. Soalnya kan dari awal kita sudah tahu bahwa kita punya hubungan ini apa ya, masih diperjuangkan gitu, susah. Jadi Nggak bisa ya. Jadi dia tuh belum bener-bener mau serius membawa kamu ke orang tuanya gitu ya? Bukan benar-benar mau dan tidak mau, bukan. Tapi kita ini punya pemikiran yang sangat amat bagus. Maksudnya sama-sama apa ya, mengerti gitu ya. Kita mau tuh berhasil dulu, baru datang. Dan saya juga tipe perempuan yang nggak bisa sembarangan datang ke rumah laki-laki kayak gitu. Saya mau apa ya, datang mungkin tapi di hari-hari tertentu, entah lebaran, entah mungkin ada acara apa. Diundang Tapi kalau gitu untuk ya? datang yang apa ya, Main-main. main-main nggak bisa. Itu belum saya punya hak untuk datang, tidak seperti yang perempuan-perempuan di luar sana Tapi gitu. dia pernah nggak sih ngajak kayak cuma main doang ke rumahnya terus ketemu orang tuanya, pernah nggak sih? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Tapi kalau dia yang main ke saya punya rumah, iya. Sering atau jarang-jarang? Enggak sering juga. Oh, Kita jarang. menghargai tetangga. Iya sih. Terus setelah dia berangkat ke sana itu hubungan kalian gimana? Apakah baik-baik saja atau terjadi konflik nih? Kalau terjadi konflik sih tidak, karena di situ kan saya support terus ya. Dia lagi memperjuangkan masa depannya gitu. Bahkan di tengah-tengah perjalanan dia tuh kita malah membahas planning kita ke depannya kayak apa. Kalau kamu sudah punya ini nih gitu, kamu sudah punya gaji, saya sudah punya ini, plan yang mau diduluan ini apa gitu. Saya senangnya sama dia tuh karena dia sudah apa ya, tidak memikirkan masa mudanya, dia memikirkan orang tuanya, masa depannya, apa yang harus dia bangun. Maksudnya di lain dari gaji dia itu dia punya hasil samping gitu, dia sudah kayak gitu. Jadi oh kamu orangnya yang gitu. kamu cari-cari gitu Iya, ya. benar. Jadi itu dia tuh tipikal kamu banget berarti ya. Ya iyalah, dari 2019 gimana. Tapi setelah kamu menjalin hubungan sama dia sampai dia berangkat ke sana, tapi itu kan nggak ada konflik, nggak ada Iya. apa-apa. Tapi setelah itu mungkin berapa tahun kemudian itu akan terasa bagaimana sih hubungan kalian itu? Kalau itu tuh ya jadi pertimbangan sekali, karena kan kita punya hubungan ini kan permasalahannya ya di salah satu orang tuanya kita lah ya kan, karena soal restu. Kalau boleh tahu orang tuanya siapa sih? Itu nggak bisa, itu Jadi saya privat, pertimbangkan guys. banget ya, saya pertimbangkan itu dari pihak mana, saya pertimbangkan. Jadi permasalahan di antara hubungan kalian dua ini apa sih yang sebenarnya? Sebenarnya tidak ada permasalahan apa-apa. Kita ini tidak iya, mungkin benar. lah, pasti dalam sebuah hubungan itu pasti memiliki konflik, tidak mungkin tidak. Benar. Ini saya sama dia selama ini terserah ya, kalau kamu percaya atau tidak dari kalian, kita tidak pernah berkelahi tentang perempuan, tentang orang ketiga dan segala macam. Kita paling berkelainya yang menye-menye, ngambek-ngambekan saja. Kita tidak pernah mempunyai masalah yang maksudnya sampai besar gitu, enggak. Kita punya permasalahan cuma di salah satu orang tua kita saja. Kita punya permasalahan cuma di perihal restu, tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau kita sampai bertengkar yang apa ya, sampai mungkin memakan waktu sehari gitu, itu cuma perkara itu saja. Orang tua ya? Orang tua. Restu orang tua. Saya punya prinsip dalam hubungan itu kalau kita berkelahi tidak boleh lebih dari 12 jam. Jadi entah siapa yang mau mengalah duluan, kita harus sudah kembali seperti biasa. Tapi kalian berdua ini dalam hubungan ini tipikal orang yang gengsi atau tidak sih? Tidak. Jadi saling Tidak ada yang welcome gengsi, ya? iya, terbuka. Terus kalau misalnya nggak pernah namanya berkelahi sampai yang wah gitu, sampai mau misalnya berkelahi sampai minta putus dan lain-lainnya itu Iya. Lanjut. Sebenarnya memang nggak apa-apa lanjut karena kita nggak pernah putus. ya kan? Iya, justru bahkan kayak kita pisah-pisah apa nggak pernah putus, kita nggak pernah putus. Jadi kayak macam misalnya permasalahan ortu nih, kita kayak bilang ini nggak bisa dilanjut dan segala macam, tapi namanya masih sekota ya, masih ketemu apa. Jadi saya nggak pernah merasa putus sama dia. Gitu. Dia tipe kamu? Ya? Dia tipe kamu? Ya tipe banget. Kamu Orang. tipenya dia? Ya? Kamu tipenya dia? Apa? Ayo. Ya menurut saya tipe, karena dia pernah bilang. Menurut kamu, menurutnya dia gimana? Kamu pernah tanya nggak ke dia? Oh pernah dong. Terus Itu apa jelas. jawabannya yang dia katakan? Dia bilang begini, cantik itu apa ya? Relatif? Iya relatif. Setia tuh unlimited, dia bilang begitu. Dia tuh ke saya karena maksudnya ada gitu loh perempuan yang sudah
tolak ulang-ulang. Sudah apa maksudnya? Ya, enggak, maksudnya benar kan? Kita sudah di ini ulang-ulang, kita sudah dibuang, sudah di apa, pokoknya sudah dijatuh bangun lah. Iya. Tapi kamu masih mau sama saya gitu. Berarti Jadi dia dia udah sudah benar-benar percaya, sadar iya, ya. jadi dia merasa dia apa ya dengan saya nih. Pantas sekarang dia merasa, loh kamu berarti tuh mau saya bukan karena ada apanya gitu. Tapi karena memang Tapi dia merasa kamu nih pantas nggak sih buat dia gitu. kalau jadi tanya saya, tanya aja di dia. Menurut kamu aja gimana? Menurut kakak Desi nih, menurut kakak Desi Pantas dong, pantas. Kamu kayak yakin Gini, itu sih? saya yakin, saya percaya sama dia kalau dia sayang sama saya karena dia mampu membuktikan perjuangannya dia ya ke salah satu orang tua kita gitu. Meskipun itu hasilnya kecil. Terus kenapa kamu sedih gitu sampai-sampai harus up di media sosial kamu sedih gitu break up gitu kan? Padahal kamu cerita itu nggak ada konflik dalam hubungan kalian, gitu kan? Cuma karena restu ya. Iya benar, cuma karena restu. Cuma karena restu, jadi kamu bersedih terus sampai kamu. Iya. Iya. Tapi kok saya masih nggak percaya kalau di dalam hubungan kalian ini nggak ada konflik gitu, yang Nggak ada bener-bener sama kayak booming banget gitu. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya punya satu akun spam itu yang benar-benar isinya cuma saya dan dia. Bahkan kalau mau join di akunku bisa. Itu orang-orang di dalamnya pun kaget pada saat saya sudah tidak ada hubungan dengan dia gitu. Saya selesainya itu Agustus 2023 sebelum atau sesudah dia ulang tahun ya. Pokoknya Agustus itu setelah dia pulang. Jadi kita sudah sempat ketemu. Kita ketemu tuh belum ada seminggu. Kita udah kena masalah. Masalah apa? Dari ya salah satu orang tua kita bahwa bilang bahwa kita nih nggak bisa sama-sama. Kita di sini ini permasalahannya cuma karena suku. Coba mencari orang baru. Nggak bisa. Ini Jadi hati dia udah stuck. terkunci gitu. Udah nge-stuck. Jadi udah stuck kepada dia gitu ya. Dan Mungkin kamu bisa. kamu yakin banget nih kalau nanti Iya. kamu bakal balik lagi sama dia. Saya selalu percaya suatu saat itu apa ya, takdir Tuhan tuh ada gitu loh. Maksudnya jodoh memang di tangan kita ya, takdir yang di tangan Tuhan. Maksudnya saya percaya sekarang nggak apa-apa dipisahkan, tapi suatu saat dipertemukan kembali gitu ya. Gimana 2-3 kalau tahun lagi. Gimana nanti kalau kamu ketemu dia tapi dia udah membawa pasangan yang lain? Gimana perasaan kamu? Karena kamu kan yakin banget tuh dia tuh mungkin Tidak menjadi masalah karena saya tidak boleh egois. Karena posisinya kita sudah tidak ada hubungan gitu. tapi kan kamu cinta banget nih sama dia. Gimana perasaan kamu? Coba bayangin aja dulu ketika kamu ketemu dia udah membawa pasangan baru dia. Apalagi kalian punya hubungan itu udah bertahun-tahun. Jadi Agustus kemarin itu sebenarnya Agustus 2023 itu kita sudah selesai, tapi karena masih sekota, kita masih ketemu, masih apa ya, masih berbagi cerita dan segala macam. Dia pernah bilang, suatu saat kalau kamu, saya selalu dapat mimpi, dia bilang gini, saya selalu dapat mimpi, apa namanya, kamu tuh sama laki-laki lain, maksudnya ada yang datang serius gitu. Terus dia bilang, kalau seandainya ada yang serius, kamu bilang dulu ke saya. Jadi biar saya tahu ini anak nih laki-laki ini baik apa enggak sama kamu gitu, pantas atau tidak sama kamu. Kalau Kenapa misalnya, harus begitu? Sedangkan kalian kan posisinya sudah nggak ada hubungan kan? benar, ya begitulah hidup ya. Kenapa dia tidak mencoba untuk memperjuangkan hubungan kalian? Nah, betul. Sudah. Kan ini kan gara-gara restu orang tua. Kalau seandainya dia cinta banget sama kamu, dia pasti akan memperjuangkan itu semua. Benar. Tapi Seperti yang ada kamu filosofi hidup, meskipun ini tidak dibenarkan ya. Katanya anak laki-laki milik ibunya seumur hidup, anak perempuan milik ayahnya sampai menikah ya. Dan kamu masih yakin untuk mengejar dia? Oh, kalau untuk sekarang tidak, mengejar itu tidak. Saya lebih pasrah kepada Tuhan. Yakin. Kamu bisa move on. Jadi kamu gamon gitu nggak? Kalau gamon iya, sampai sekarang saja saya tidak sanggup untuk buka hati. Jadi kamu masih stuck sama dia? Masih, karena kita masih sampai tahun kemarin itu kita masih kontakan. Justru kita mulai yang benar-benar pisah tuh 2024 Januari kemarin. Perihal kita memang habis kecelakaan. Oh ya? Ya kita kecelakaan terus itu
saya tidak kenapa-napa, tapi tangan dia retak, terus dijahit di sininya, mana ya, sini atau sini gitu, sini kayaknya, sini. Oh ya. Habis 4 jahitan itu, awalnya saya cuma bawa dia ke apotek, tapi dia mungkin kepikiran ya, takut kenapa-napa, saya gonceng dia ke UGD, pokoknya kayak gitulah. Sampai di sana tuh pada saat saya temani tuh saya kayak ya ampun, apa ya, apa ini teguran atau apa gitu. Kamu sadar gitu? Iya, sadar kalau yang selama ini kita pertahankan tuh salah kayak gitu. Terus kayaknya saya merasa bersalah juga sama dia. Itu awalnya cuma gara-gara kita mau pergi beli makan saja. Saya paksa dia tuh, ayo kita pergi beli makan gitu. Seperti biasa kita pergi beli makan. Awalnya saya bonceng dia aman-aman, pas pulangnya dia bonceng saya. Kita asik ngobrol di atas motor. Terus kita nggak sengaja tabrak mobil, tapi salah mobil juga gitu, mobil rem mendadak kan. Terus akhirnya kita urus mobil, tapi saya bilang ke pemilik mobil itu mau urus si A-nya dulu ke UGD gitu. Pada saat saya temani itu apa ya, suasananya tuh panjang, pikir kita punya orang tua, pikir dia punya tangan, pikir mobil, semuanya kita pikir. Jadi menurut kamu tuh sia-sia gitu hubungan kamu sama dia selama bertahun-tahun tidak ada hasil? Sebenarnya iya benar. Saya rasa, tapi kalaupun sebenarnya nggak apa-apa, ini salah satu jawaban sih. Karena kalau seandainya saya tidak pernah rasakan hubungan sama dia misalnya, pasti saya akan jadi cegil seterusnya sampai mendapatkan dia. Benar tidak? Benar kan? Semua itu ada waktunya sih. Kamu itu tergantung kesadaran kamu. Semua akan sadar pada waktunya. Iya, jadi semenjak yang dari kecelakaan itulah saya sehari kemudian itu dia mulai hilang kabar, nggak hilang juga tapi masih berkabar. Terus saya mungkin drop karena saya kepikiran dan lain sebagainya, sampai sampai saya sakit infus, ya? sampai sakit gitu. Sampai saya minta dia datang cuma sebentar gitu kan. Terus di satu waktu yang saya bilang, saya mau ketemu, saya mau buang capek gitu, ada yang perlu saya sampaikan. Tapi ini saya tidak membahas tentang kita punya hubungan, tidak. Karena saya ada permasalahan di rumah, biasanya kan buang capek di pasangan ya. Ternyata dia juga bilang, iya saya juga mau ketemu, ada yang mau saya sampaikan. Dari situ dia udah mulai bicara soal hubungannya kalian berdua ini. Iya, dari situ dia ketemu, tapi dia molorin waktu gitu. Terus dia baru datang, dia bilang pulang gitu kan. Saya bilang, kamu tuh saya tunggu dari pagi loh, tapi kamu minta langsung pulang gitu, maksudnya apa kayak gitu kan. Dia udah tahan nangis gitu. Saya juga langsung kayak nangis kan. Saya bilang, apa, kamu tuh tega sekali gitu loh, maksudnya sudah kita tunggu dari pagi belum makan, apa kamu datang tiba-tiba minta pulang. Kalau gitu kamu pulang duluan saja, nanti saya pulang kan. Sampai di titik yang dia bilang, ya sudah duduk kita bicara. Terus dia bilang, ikhlaskan ya, kayak gitu. Sedih dong guys, sedih banget dia minta ikhlaskan. Iya. Jadi terus kemudian endingnya gimana setelah? Ya sudah, terus kita nangis dong guys. Sudah, maksudnya mulai dari situ kan dia bilang ikhlaskan gitu kan. Sudah nggak kuat tuh nangis sama-sama. Terus dia bilang saya bilang begini, nggak ada yang perlu disesali gitu. Jadi awalnya saya nggak nangis karena mungkin udah terlalu capek ya, kita udah terlalu banyak jalan yang kita lewati gitu. Dianya yang udah nggak kuat tuh. Saya bilang nggak ada yang perlu disesali gitu. Kita maksudnya sudah hidup terus berjalan gitu kan. Terus begini, ternyata saya punya satu buku, 2 buku sebenarnya. Jadi kamu bikin sebuah buku ya? Dulu yang sebelum kita pisah, kita kan sudah pernah sempat pisah. Itu buku itu saya sudah kasih ke dia kan, buku saya sudah kasih ke dia dan dia pegang. Itu buku di dalamnya tuh mulai dari awal perjuangan sampai sama dia. Benar, sampai pokoknya dari awal perjuangan, mulai dari yang saya masuk kerja, mulai dari yang dia bayarkan ini, kita punya struk belanjaan itu semua ada di dalam buku itu. Terus begini saya bilang, buku itu kamu boleh bawa, terus kamu mau bakar apa terserah. Terus sampai di titik yang dia bilang, kamu ikhlas apa tidak sih gitu. Jadi kamu memberikan sebuah kenangan. Iya benar. Terus begini, saya sampai di titik yang saya tidak kuat itu gara-gara satu buku. Saya kebetulan bawa, saya buka, di dalam buku itu tuh isinya doa dan harapan. Jadi kayak di situ tuh
yang bikin saya nangis tuh di situ ada foto ya salah satu orang tua kita, foto kita gitu, kayak saya berdoa di dalamnya kayak ya Allah, apa ya, seginikah ujian saya gitu, maksudnya sudah berjuang bertahun-tahun tapi maksudnya masa sedih ya. iya masa Sebuah jodoh saya nggak perjuangan dia orang kayak tua. gitu kan, maksudnya ya gitu. Terus saya baca Tisu dong, gitu. tisu. Oke, thank you. Maksudnya kan saya baca gitu, segininya gitu loh kita punya perjuangan gitu, kita nggak pernah ada permasalahan apa-apa, tapi kayak kok kita sudah bertahan tapi nggak ada hasilnya gitu, Bertahun-tahun ya. bertahun-tahun. Terus saya bilang, buku ini untuk kamu aja, saya sudah nggak mau mencatat apapun, nggak untuk apa, mencegah saya untuk apa, membuat harapan-harapan baru, pokoknya kayak gitulah. Terus saya bilang, kalau kamu suatu saat punya harapan yang menurut kamu tuh mustahil, kamu catat aja di buku ini, saya bilang kayak gitu. Udah sedih-sedihnya. Iya betul, maksudnya kamu catat aja di buku ini, karena saya percaya kalau buku kita punya keinginan dan sesuatu tuh catat aja di buku, nanti lupakan, nanti pasti suatu saat itu Allah akan ijabah. Dan di dalam buku itu tuh banyak sekali harapan-harapan kayak ya Allah nggak apa-apa 2-3 tahun lagi saya dipertemukan lagi, asalkan maksudnya saya sama dia. Sampai bahkan saya sudah Kamu pernah, yakin banget ya? yakin, bahkan saya sudah pernah coba buka hati tapi saya malah nyakitin orang lain, dan makanya itu menjadi salah satu alasan saya tidak mau buka hati lagi untuk orang lain, karena saya sendiri yang sakit. Berarti sampai saat ini masa lalu tetap pemenangnya. Ya tapi Kita nggak tahu kan iya, ke kita nggak depannya. tahu ke depannya kayak gimana. Oke. Jadi endingnya gimana nih, endingnya sekarang? Sabar ya. Endingnya gimana? Apakah hubungannya sehat atau toksik atau Kalau sejauh ini hubungan kita sehat, buktinya kita pisah aja baik-baik loh. kayaknya baik? Iya, pisah karena keadaan tuh nggak enak loh, sakit. Apalagi Kita- karena orang tua ya. Iya, kita harus apa ya, harus meluangkan waktu untuk apa ya, mengingat. Apalagi kita punya kenangan tuh, momen kita sangat banyak sekali. Dan saya tipe orang yang maksudnya segala sesuatu saya abadikan. Nah makanya itu yang membuat saya Cocok membuat buku yang harus saya terbitkan. Iya. Jadi di dalam buku itu nanti bakal saya taruh semua foto yang saya punya, banyak. Jadi kamu abadikan lewat buku. Iya. Akhir dari cerita kita ya kita nggak sama-sama Sampai sekarang. detik ini. Enggak, kita nggak sama-sama, dan maksudnya jalan satu-satunya kita Harus tidak berpisah. ada, bukan harus berpisah, tapi kita nggak ada akses untuk saling tahu gitu. Saya sedihnya di situ, kayak kamu maksudnya jangan apa ya, saya nggak ada akses, nggak ada orang dalam buat tahu apa ya kabar kamu kayak gitu. Tapi ini jahat sih. Tapi posisinya dia sekarang di sini atau di luar? Enggak, dia lagi nggak di sini. Dia lagi Tapi pendidikan. tapi saya berprinsip, semisal kita memang nggak ditakdirkan untuk bersama, kalau misalnya dia balik ke sini, saya yang pergi, saya yang tinggalin kota ini. Nggak bisa. Kalau masih sekota tuh pasti nanti kita bakal kembali kayak gitu. Dan ya kita pasti bakal nyakitin perasaannya salah satu orang tua dari kita. Dan saya nggak mau, menikah itu kan seumur hidup ya, saya nggak mau kalau cuma sementara. Jadi ini untuk yang terakhir ya. Jadi harapan dan doa Kakak Desi ini untuk masa depan, untuk masa depannya Kakak Desi punya hubungan, atau masa depannya mungkin karir atau lain-lain, itu mau seperti apa sih? Untuk saat ini saya pasrahkan semuanya kepada Allah, tapi saya ikhlas dengan semua yang terjadi, suka dukanya gitu saya ikhlas. Tapi bukan berarti kalau dia ada kenapa-napa saya tidak cemas. Tapi ikhlas itu tapi masih suka sedih-sedih ya? Kadang-kadang masih sedih, tapi Kenapa bisa sedih? Katanya sudah ikhlas nih, tapi kok bisa sih masih sedih? ya karena kita punya kenangan banyak. Oh iya, Banyak banget kita punya kenangan. Jadi harapan saya ya, kita nggak tahu berapa tahun ke depan, siapa tahu mungkin kita ditakdirkan bersama, terus Tuhan pertemukan kita kembali. Tapi saya ingin bukan atas dasar perjuangan dia, tapi ya atas dasar ya salah satu dari orang tuanya kita yang luluh merestui. Iya, merestui. Jadi ya siapa tahu Allah meluluhkan hati salah satu orang tua dari kita dan kita hidup bersama. Amin. Itu amin paling seriusnya, Amin paling Des. serius. Kakak Des. Oke guys, jadi kita telah sampai di penghujung acara podcast ini. Luar biasa bintang tamu kita kali ini. Dia telah meluapkan isi hati dan cerita-ceritanya dan kenang-kenangannya. Dia bersama masa lalunya. Dia sangat menjadi cewek gila, yang biasa orang bilang cegil. Ya.
Jadi terima kasih buat penonton yang telah menonton podcast ini, podcast Cine Art Podcast, dan jangan bosan-bosan menonton podcast kita. Dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kita, yaitu Instagram kita, Instagramnya cineart_merauke_ dan YouTube komunitas sinematografi Merauke. Maaf ya guys, berbelit-belit. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, dan dadah.